Halo semuanya, di sini saya akan membahas tentang pengujian persyaratan analisis, yaitu uji homogenitas dan uji normalitas. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, mari perkenalkan nama saya Adelia Novia Dewi dengan NIM 203020212107 dari Rombel D, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Jurusan Keolahragaan dan Pendidikan Dasar, Universitas Palangkaraya. Dengan mata kuliah Statistik Pendidikan dan dosen pengampu Ibu Asri Utami, SPD MPD. Langsung saja kita masuk ke pembahasan kita yang pertama, yaitu uji homogenitas. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varian populasi adalah sama atau tidak. Uji ini dilakukan sebagai prasyarat dalam analisis independen setologi tes dan ANOVA. Asumsi yang mendasari dalam analisis varian atau ANOVA adalah bahwa varian dari populasi adalah sama. Uji kesamaan dua varian digunakan untuk menguji apakah sebaran data tersebut homogen atau tidak, yaitu dengan membandingkan kedua variansinya. Uji homogenitas dapat dilakukan apabila kelompok data tersebut dalam distribusi normal. Uji homogenitas dilakukan untuk menunjukkan bahwa perbedaan yang terjadi pada uji statistik parametrik, misalnya uji T, ANOVA, dan ANOCOVA, benar-benar terjadi akibat adanya perbedaan antar kelompok, bukan sebagai akibat perbedaan dalam kelompok. Selanjutnya ada uji Hartley. Uji Hartley ini digunakan untuk uji homogenitas variansi. Uji Hartley ini merupakan uji homogenitas variansi yang sangat sederhana karena cukup membandingkan variansi terbesar dengan variansi terkecil. Uji homogenitas variansi dengan rumus Hartley bisa digunakan jika jumlah sampel antar kelompok sama. Selanjutnya ada uji Cochrane. Cochrane mempertimbangkan seluruh variansi yang akan diuji homogenitasnya, sehingga uji Cochrane lebih sensitif dibandingkan dengan uji Hartley. Jika salah satu variansi kelompok jauh lebih besar dibandingkan dengan variansi kelompok yang lain, maka uji Cochrane tampak lebih baik daripada uji Hartley. Kesamaan uji Cochrane dan uji Hartley adalah menuntut adanya kesamaan dari setiap kelompok yang akan dicari homogenitasnya. Uji Leven. Leven tahun 1960 digunakan untuk menguji kesamaan varians dari beberapa populasi. Uji Leven merupakan uji alternatif dari uji Bartlett. Jika ada bukti yang kuat bahwa data berdistribusi normal atau mendekati normal, maka uji Bartlett lebih baik digunakan. Uji Leven menggunakan analisis varian satu arah. Data ditransformasikan dengan jalan mencari selisih masing-masing skor dengan rata-rata kelompoknya. Uji Bartlett. Uji Bartlett didasarkan pada suatu statistik yang distribusi teroknya memberikan nilai kritis yang tepat bila ukuran teroknya sama. Nilai-nilai kritis ini untuk ukuran terok yang sama dapat pula digunakan untuk menghasilkan lampiran nilai-nilai kritis yang amat teliti untuk ukuran terok yang tidak sama. Namun demikian, uji Bartlett sangat peka terhadap ketidaknormalan distribusi, sehingga perlu ada uji normalitas distribusi skor masing-masing kelompok. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu uji normalitas. Uji normalitas yang paling sederhana adalah membuat grafik distribusi frekuensi atas skor yang ada. Pengujian kenormalan tergantung pada kemampuan kita dalam mencermati plotting data. Jika jumlah data cukup banyak dan penyebarannya tidak 100% normal atau tidak normal sempurna, maka kesimpulan yang ditarik kemungkinan akan salah. Uji Kolmogorov-Smirnov. Dalam uji Kolmogorov-Smirnov, hipotesis yang diajukan adalah H0 FF sama dengan normal, H1 FF tidak sama dengan normal. Syarat Kolmogorov-Smirnov. Persyaratan uji Kolmogorov-Smirnov adalah yang pertama data berskala interval atau ratio atau kuantitatif, yang kedua data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi, yang ketiga dapat untuk N besar maupun N kecil. Uji Lilliefors. Uji normalitas dengan uji Lilliefors merupakan uji kenormalan secara non-parametrik.
Uji Lily-Force juga merupakan penyempurnaan dari rumus Kolmogorov-Smirnov, sehingga sifatnya menyederhanakan. Syarat dari uji Lily-Force ini juga sama dengan Kolmogorov-Smirnov, yaitu data berskala interval atau rasio, kuantitatif, data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi, dan dapat untuk N besar maupun N kecil. Kesimpulan dari pembahasan di atas adalah bahwa uji prasyaratan analisis sangat dibutuhkan dalam rangka seorang peneliti menguji hipotesis statistik yang diajukan. Uji persyaratan analisis berupa uji homogenitas dan uji linearitas. Uji homogenitas varians populasi dapat dilakukan dengan beberapa statistik uji, yakni uji Hartley, uji Cohran, uji Levin, dan uji Bartlett. Sedangkan uji normalitas dapat dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov dan uji Lily-Force. Sekian pembahasan dari saya tentang pengujian persyaratan analisis, uji homogenitas, dan uji normalitas. Saya ucapkan terima kasih, semoga membantu.